Di antara maksudnya bab ini adalah di antara kewajibannya muslim dengan saudara muslimnya yang lain adalah membela saudara itu ketika sedang bertemu dalam satu majelis, dia membela. Begitu juga ketika saudaranya sedang tidak ada, kemudian dibicarakan keburukannya, dia pun punya kewajiban untuk membelanya. Orang yang oleh Allah digerakkan untuk membela, ini berarti akan ditolong oleh Allah di dunia dan akhirat. Jadi kalau ada saudara muslim kita digunjing, kita membela, kita akan ditolong oleh Allah di dunia dan akhirat. Lah ini yang gunjing orangnya wibawa kok Pak, saya membela nggak mampu, khawatir dipelototi atau ditempeleng. Ya kamu pura-pura krasa ngising piye ngono biar nggak hadir di majelis itu. Minimal menunjukkan bahwa kamu itu nggak betah di majelis itu. Nggak tahu pura-pura sakit perut kah, atau pura-pura mencret, apa ngentut bersama ciritnya. Yang penting jangan kita membiarkan saudara muslim kita dimakan mentah-mentah oleh orang yang di hadapan kita. Kalau kita di majelis yang saudara muslim kita dighibah, dengan kita tidak membela padahal kita mampu, maka dia akan merasakan risiko perbuatan dia, yaitu enggak menolong saudaranya tadi di dunia dan akhirat. Minimalnya balasannya kata sebagian ulama nanti ganti dia kalau digunjing orang enggak ada yang bela. Digunjing itu maksudnya bagaimana toh tuan-tuan? Digunjing itu dibicarakan keburukannya, sedangkan keburukannya itu ada, itu digunjing. Tapi kalau difitnah, itu mestinya kita lebih tegas lagi di dalam membela. Difitnah ini contohnya, kamu nggak pernah tahu saudara kamu itu nyuap hakim, kemudian dibilang oleh seseorang itu si fulan tuh nyuap hakim. Oh nggak pernah. Kok nyuap hakim, beri uang saja nggak pernah, apalagi hakim. Ini orangnya ini warok, uangnya begitu itu. Umpamanya contohnya kita nggak pernah tahu fulan ini pernah membuat saksi-saksi palsu. Umpamanya tiba-tiba kita dengar ada orang menuduh si fulan itu buat saksi palsu. Itu keburukan yang tidak ada pada si fulan itu fitnah besar. Syahadatuz zur itu dosanya di bawahnya musyrik. Itu tuduhan yang sangat kejam. Nah, itu melebihi nuduh dia zina, nuduh dia homo, nuduh dia itu. Ini syahadatuz zur. Yang dalam hadisnya langsung diletakkan Rasulullah selepas kemusyrikan. Jadi antara fitnah dengan antara ghibah itu beda. Ghibah itu perkaranya itu memang ada. Lah ini perkaranya ada kita bilang itu mungkin dulu lah. Setahu saya sekarang sudah baik kok. Insya Allah sudah tobat. Atau didoakan tobat aja deh. Nanti kalau dibicarakan malah nggak bagus. Atau gimana cara kita membela biar majelis pergunjingan itu tidak berlangsung dengan baik. Karena kadang-kadang orang itu begitu semangat bicarakan orang sampai lupa membedakan antara ghibah dan kesimpulan. Nah kesimpulan adalah fitnah. Paling mestinya iya, itu sudah fitnah semua itu. La ilaha illallah. An Abi Darda radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal Nabi bersabda. Jadi kita ini akan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah untuk pembelaan kepada saudara muslim kita, apalagi ini ada saudara kerabat dengan kita, apalagi mahram dengan kita. Kalau kita rasakan kita ini dengan semua muslim itu satu jasad. Kita dengan semua muslim satu jasad. Maka kita rasakan wahnya jasad kita dimakan orang kan kita nggak mau kan. Ya. Dimakan orang ini kan ghibah itu kan makan saudara kita atau makan diri kita.
Kita melihat jempol kita dicakot orang, kita jangan gitu. Tapi kalau kita merasa orang lain muslim itu adalah orang lain, ya kita tega akhirnya. Seperti kita uangnya mau muamalat, mau bisnis, ada MLM yang begitu menggiurkan. Kalau ikut ini dapat ajakan sekian ribu orang, akhirnya dapat Pajero cepot. Maka kalau kita merasa uangnya saudara muslim kita itu juga uang kita, maka kita tidak akan tega ikut bisnis itu. Uang dikumpulkan sudah dapat taskilan 11 miliar. Kemudian kita dapat Pajero 1. Lah 10 miliar kan hilang. Itu uangnya siapa? Uangnya saudara kita yang kecewa hanya pelongo-pelongo melihat Pajero kita. Contohnya begitu itu. Maka kalau orang itu merasa kita ini adalah al-muslim, akhul muslim, ini kita akan jadi sopan dan akan jadi benar sikap-sikap kita dengan orang Islam. Fulan itu buat perpecahan aja dalam dunia tabligh. Memangnya yang takut neraka itu kamu aja kok nuduh-nuduh orang perpecahan. Perpecahan itu dosa terbesar selepas kemusyrikan. Nabi mengatakan kalau umat Islam dalam keadaan bersatu, kemudian ada orang buat perpecahan, siapa saja bunuhlah dia. Masya Allah. Dinuduh orang buat perpecahan itu tuduhan yang sangat kejam. Contohnya begitu itu maka kita bela. Ini bedakan antara ghibah dengan fitnah. Kadang-kadang kita ini perasaannya sok seperti yang takut neraka kita aja. Saudara kita ini juga mukmin juga loh, muslim kita. Apalagi sama-sama alumni Al-Fatah. Masya Allah. Apalagi sama-sama satu orang tua. Wah ini. Maka kalau kita suudzon pada dia, sebetulnya kita ini suudzon pada diri kita. Sama aja. Kalau saudara kamu begitu, ya kamu sendiri juga begitu berarti. عن أبي الدرداء رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة من رد barang siapa membela an irdi akhihi kehormatan saudara dia raddallahu maka Allah akan membela akan menolak an wajihi dari muka dia an-nara api neraka yaumal qiyamati pada hari kiamat. Dia telah membela kehormatannya saudaranya, maka oleh Allah kehormatannya dibela, dijaga dari api neraka. Kehormatannya terutama ya muka itu tempatnya puncak kehormatan. Di mana saya mau naruh muka saya? Nah, itu yang dalam bahasa Arab pun juga begitu itu. Air muka. Air muka ma'ul wajah. Begitu itu. Jadi air muka pun dalam bahasa Arabnya juga ma'ul wajah itu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa rawu Syekh wa Ibnu Hibban fi kitab at-Taubih illa annahu qala hanya saja Ibnu Hibban mengatakan dalam kitab Taubih qal Nabi bersabda dalam riwayat Ibnu Hibban, mangdzabba barang siapa membela, menolak an amri akhi dari kehormatan saudaranya, raddallahu maka akan menolak anhu darinya azaban nar siksa api neraka yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wa ta'ala dan membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana adalah haqqan wajib alaina atas kami nasrul mu'minina membela menolong orang-orang iman. Jadi di antara maksudnya ayat ini alaina ini kembali kepada semua muslim. Yang biasa kita dengar alaina kembali kepada Allah. Tapi bisa juga nanya ini kembali kepada semua muslim. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah wajib alaina atas kami orang-orang muslim untuk membela orang-orang muslim yang lain. Wa kana haqqan alaina dan adalah haqqan wajib alaina atas kami orang-orang iman nasrul mu'minin membela orang-orang iman yang lain. Insyaallah semuanya niat? Insyaallah. Orang iman kal jasadil wahid. Jadi kalau kita ini begitu itu nanti jadi sopan dan akan khusnudon dengan saudara-saudara seiman dengan kita. Wa an syekhin min ahli Basra an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hama 'irda akhihi
Barang siapa menjaga kehormatan saudaranya di dunia, ba'atsallahu azza wajal, maka Allah akan membangkitkan, akan mengutus azza wajal. Allah azza wajal akan mengutus seorang malaikat yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yahmihi, untuk melindungi dia, anin nari, dari api neraka. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitab Dzammil Ghibah. Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkannya dalam kitab mencaci, menggunjing.